Assalamualaikum. Saya ucapkan terima kasih telah mengklik video ini. Kepala Badan Kebijakan Fiskal atau BKF Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, mulai khawatir adanya tensi geopolitik antara China versus Taiwan, mengingat keduanya merupakan mitra dagang utama Indonesia. Febrio mengungkapkan tensi China dan Taiwan akan terus dipantau ketat oleh pemerintah, mengingat ini merupakan gangguan eksternal, yang bisa mengganggu perekonomian Indonesia. Sehingga dampak yang kita perkirakan, atau spillover kalau ada kondisi yang memanas, potensi dampaknya ke mobilitas perdagangan dan investasi, jelas Febrio dalam taklimat media, Senin, tanggal 8 Agustus tahun 2022. Sejauh ini kata Febrio, memanasnya tensi geopolitik China dan Taiwan belum terasa signifikan. Namun menjadi satu hal yang harus diwaspadai, karena belajar dari dampak tensi geopolitik Rusia dan Ukraina yang menyebabkan semua negara di dunia terkena rambatan risikonya. Febrio berharap tensi China dan Taiwan bisa segera teredam, sehingga tidak memperparah pemulihan ekonomi dunia saat ini. Mengingat saat ini tensi Rusia dan Ukraina membuat perekonomian global melemah. Indonesia, sebagai presidensi G20, kata Febrio, akan berupaya melakukan diplomasi. Akan mengedepankan diplomasi ekonomi dalam konteks geopolitik, banyak negara miskin seperti di Afrika yang sudah terkena dampak negatif, jelas Febrio. Bahkan di dalam forum G20, sudah menyuarakan negara miskin masuk ke krisis pangan dan malnutrisi. Kita mulai suarakan kemanusiaan, agar eskalasi geopolitik terus dipertahankan. Sehingga harapannya bisa menjaga terus perekonomian, dan dampaknya terbatas. Namun harus diwaspadai ke depan, kata Febrio lagi. Kepala Ekonom Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Anton Hendranata menambahkan, pemerintah diminta terus hati-hati terhadap dampak geopolitik China dan Taiwan. Situasi ini perlu belajar dari Rusia dan Ukraina. Sampai saat ini Indonesia cukup mampu mengatasinya, mudah-mudahan tensi geopolitik China dan Taiwan tidak separah Rusia dan Ukraina. Sementara paling krusial basic need-nya yang terjaga, jelas Anton dalam kesempatan yang sama. Sebagai gambaran, merujuk data Badan Pusat Statistik atau BPS, China dan Taiwan merupakan mitra dagang utama Indonesia. Tercatat hingga Juni tahun 2022, China dan Taiwan merupakan pangsa ekspor non-migas terbesar bagi Indonesia. Hingga Juni tahun 2022, pangsa ekspor non-migas Indonesia ke China mencapai 5,9 miliar US dollar, atau mencakup 20,74% dari keseluruhan pangsa ekspor Indonesia yang pada Juni tahun 2022 tercatat sebesar 26,09 miliar US dollar, nomor satu pangsa ekspor terbesar Republik Indonesia. Sementara pangsa ekspor Indonesia ke Taiwan hingga Juni tahun 2022 mencapai 0,69 miliar US dollar atau mencakup 2,82% dari keseluruhan ekspor Indonesia pada Juni tahun 2022. Atau berada menempati posisi ke-8 terbesar sebagai negara tujuan ekspor Indonesia.